Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi kita dalam acara podcast periode September 2023 dari Bumi Karuhun Kadu Dampit. Hari ini tanggal 6 September 2023. Tema kita adalah pohon sagu. Judul yang mau kita bicarakan dengan Mas Prima adalah pohon sagu sebagai alternatif tanaman untuk food estate. Nah, narasumber kita seperti biasa Mas Prima Dika Almanar, Sarjana Hutan MSI. Beliau adalah staf pengajar bioprospeksi dan pemanfaatan lestari hidupan liar Departemen KSH Fakultas Kehutanan IPB. Departemen KSH itu konservasi sumber daya hutan dan ekowisata. Selamat pagi Mas Prima. Ya, ini kembali ke masalah pohon sagu. Ceritanya ini adalah salah satu alternatif yang kita coba manfaatkan untuk food estate, bila mana suatu hari kita harus menyediakan makanan, sumber makanan. Nah, pertanyaan yang pertama adalah berapa luasan tanaman sagu yang berada di dalam kawasan hutan yang sudah tersedia di Indonesia ini, dan bagaimana sih habitat tanaman sagu itu? Monggo. Ya, jadi sagu yang ada di Indonesia hari ini itu estimasi luasnya kurang lebih 5,5 juta hektar. Ya, 5,5 banyak juga ya. hektar, dan sebagian besar memang berada di kawasan hutan. Yang masih tumbuh secara alami di hutan. Nah, dari 5,5 juta hektar itu estimasi produksinya kurang lebih itu 22,3 juta ton per tahun. Untuk kita bisa produksi sagu. Kemudian untuk habitat dari sagu sendiri, itu sagu biasanya banyak ditemukan di tepian sungai, sekitar aliran sungai, kemudian tepi-tepi danau ataupun rawa, dan juga banyak di wilayah pesisir. Sehingga memang sagu ada yang tumbuh di habitat pasang surut air laut, karena memang sagu memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap salinitas air. Jadi kita temukan di wilayah pesisir juga. Jadi ya mungkin dia termasuk salah satu spesies pohon yang tahan banting karena berada di pesisir. Artinya dia harus beradaptasi dengan salinitas atau air yang berkadar garam, ya benar ya. Itu. Lalu produktivitas pohon sagu per hektar per tahun gimana nih, Mas Prima? Untuk produktivitas pohon sagu itu berdasarkan penelitian yang kami lakukan Pak Lingga, itu berkisar 4 hingga 15 ton per hektar per tahun. Tapi penelitian lain itu menunjukkan ada yang sampai 25 ton per hektar per tahun. Dan memang kalau kita lihat dari segi per batang, itu ada yang sampai 200 kg per batang. Ada juga di Papua itu yang bisa sampai 1 ton. 1 ton ya? 1 ton per batang. Dan itu adalah pohon sagu yang memang sudah ada di dalam hutan? Iya, sudah ada dan tumbuh secara alami. Wah. Jadi memang stok bahan makanan dalam tanda petik di dalam hutan itu udah cukup banyak gitu ya, salah satunya tanaman sagu ini. Lalu apa manfaat tanaman sagu? Mungkin dari batang, dari daun, dari perakaran dan sebagainya. Ya, kalau untuk manfaatnya sendiri Pak, kalau secara tradisional itu daunnya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuat atap rumah. Ya, atap rumah. Kemudian kalau di Lingga, tempat penelitian kami, itu sebagai atap kelong tempat untuk mencari ikan di laut. Kemudian pelepahnya itu sebagai tali atapnya. Jadi ketika masyarakat membuat atap dari daun sagu, maka talinya menggunakan pelepahnya. Kemudian produk utamanya itu berasal dari batangnya yang diambil empulur, kemudian diolah menjadi pati sagu, atau kita sering mengenal dengan hutan tepung sagu. Hutan tepung sagu. Ya, jadi tepung sagu. Kemudian limbah dari olahan pati sagu itu juga masih bisa dimanfaatkan. Contohnya limbah kulit batang dimanfaatkan sebagai kayu bakar, kemudian sebagai pagar untuk kebun. Kemudian ampas sagunya sebagai pakan ternak ataupun sebagai pupuk kompos. Kemudian juga limbah cairnya itu dimanfaatkan sebagai pakan ternak juga, Pak. Dan juga ada ulat sagu. Biasanya sagu yang sudah membusuk itu biasanya ada ulatnya, dan itu sebagai sumber protein untuk sebagian masyarakat kita di Papua, di Maluku dimakan.
Ya ulat sagu Pak. Oh, ulat sagu. Ulat sagu itu sumber protein yang baik sebetulnya. Itu diolah dulu atau langsung begitu aja? Dan bisa langsung dimakan, ada yang bisa biasanya Mantap juga. ditumis gitu. Ah, Ya, iya, kalau iya. di Thailand itu sudah berkembang, di Thailand Selatan itu Oh. sudah ada apa namanya semacam kemasan. Oh Jadi gitu sudah ya. dibentuk dalam kemasan-kemasan kaleng ulat Oke, sagu. waduh. Ya. Dan Cukup juga maju juga. ya yang penting itu sagu juga berperan dalam lingkungan yaitu untuk mengatasi pemanasan iklim global Pak. Iya, oke, oke. Karena dia dalam bentuk pohon bukan Iya. tumbuhan-tumbuhan yang kecil. Ya, artinya untuk peran pohon sagu untuk pemanasan perubahan iklim cukup besar lah ya. Besar Oke. dengan tanaman yang Oh iya, iya, karena dia kan berdampingan dengan risopor itu ya. ya. Oke. Lalu terakhir, makanan ini kan mindset orang kita mengasumsikan bahwa sagu itu makanan orang Indonesia Timur. Yang orang Indonesia Barat mungkin belum disosialisasikan atau belum didomestikasikan makanan berbasis bahan sagu. Lah, makanan kuliner yang dapat dibuat dari tepung sagu ini apa aja nih? Ya, untuk kuliner sebetulnya sagu itu sangat bermacam-macam Pak. Jadi kami penelitian di Lingga, Kepulauan Riau, itu kami menemukan setidaknya ada 22 jenis. 22 jenis ya, makanan berbasis sagu. Oh. Ya. Salah satunya itu ada gugal sagu, ada kepurun kalau di sana, kalau di Papua disebut sebagai papeda. Papeda, oke, pernah dengar ya. Kemudian juga sudah diolah menjadi apa namanya bolu gulung yang kue, kita kenal ya. biasanya menggunakan tepung terigu atau tepung yang lain. Di sana sudah menggunakan tepung sagu sebagai salah satu apa namanya inovasi baru. Kemudian kalau dari segi mie, sagu sudah buat jadi mie sagu Pak. Mie sagu. Ya, mie sagu, dan sekarang sudah ada produknya. Itu pabriknya ada di Bangka. Ya, jadi udah ada mie cup ya, mie sagu. Jadi sebagai salah satu inovasi bagaimana kita mengenalkan makanan lain yang disukai oleh anak-anak muda, khususnya kan suka mie biasanya. Itu salah satu terobosan baru itu bagaimana kita mengembangkan sagu sebagai maksudnya mie cup tuh mie macam di gelas gitu kan? Iya, di gelas. Oh, jadi cukup cukup variatif juga. Hanya kok di Jawa ini sudah beredar nih ya makanan berbasis tepung sagu ini? Belum? Kalau Jawa sudah ada di beberapa tempat. Oh gitu, oke. Ada untuk kita bisa menikmati mie sagu. Sagu. Ya. Demikianlah teman-teman perbincangan kita hari ini dengan Mas Prima tentang pohon sagu, di mana pohon sagu ini adalah alternatif untuk food estate. Namun pesan yang ingin kami sampaikan adalah bahwa sebenarnya di dalam kawasan hutan itu banyak sekali sumber makanan selain adanya pohon ya. Karena sagu itu termasuk pepohonan dan berada di hutan dan sudah ada. Tadi disebutkan oleh beliau ada sekitar berapa juta hektar gitu ya. 5,7 juta hektar. Tinggal dipanen. Nah, itu jadi pesannya itu. Mari kita menyediakan sumber makanan dari dalam kawasan hutan tanpa harus melakukan deforestasi. Jadi babat hutan lalu tanam singkong nggak jadi. Nah, itu agak salah ya. Lalu tantangan yang kedua kita hadapi mengenai mindset tadi adalah bahwa sosialisasi makanan atau kuliner berbasis sagu itu sudah banyak. Saya juga nggak tahu kenapa belum menyebar ke seluruh Indonesia, di mana rakyat Indonesia bagian barat itu biasa makan nasi, ini ada sagu, ada alternatif lain berupa sagu. Sebenarnya selain sagu yang keinget saya adalah bahwa tadi saya sebut pohon apa yang keluarganya nangka, sukun itu juga tanaman hutan dan bisa dimakan dan cukup tinggi produktivitasnya kalau dia udah panen gitu. Paling tidak untuk inilah menambah pendapatan rakyat kalau misalkan dia nanam sukun beberapa pohon. Baik, saya rasa demikian akhir dari perbincangan kita mengenai tanaman sagu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.